Bapa di surga, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang menyucikan setiap ruang di hati kami. Segala hal yang tidak berkenan, yang tidak tepat di hadapan Bapa, kuduskan dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk membuktikan apa yang kami nyatakan lewat pujian ini Bapa. Karenanya kami membuka hati kami, ruang hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus bekerja di antara kami, memampukan kami menangkap firman-Mu dan menyimpan benih kekal itu di hati kami. Kami sambut firman-Mu Bapa dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, juga adik-adik remaja yang terkasih. Hari ini bersama-sama dengan kita ada di sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita merenung bagaimana membuat orang lain bisa menyaksikan Yesus yang kita sembah itu? Pernahkah kita merenung dan memikirkan bagaimana cara kita agar membuat orang di luar sana dapat melihat Yesus secara nyata? Bapak Ibu, kalau Yesus hanya kita simpan di dalam hati, tidak ada yang dapat menyaksikan secara nyata bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Dunia tidak membaca Alkitab. Orang-orang di sekeliling kita banyak yang tidak membaca Alkitab. Mereka membaca hidup kita. Di sekeliling kita juga tidak semuanya mendengar khotbah, karena mereka memang bukan orang Kristen seperti kita yang pada hari Minggu ke gereja. Mereka bukan orang Kristen seperti kita. Tetapi pada kenyataannya juga banyak orang Kristen yang tidak mendengarkan khotbah, atau memilih mana khotbah yang menyenangkan telinganya. Oleh sebab itu, kitalah yang menghadirkan Tuhan bagi mereka. Kitalah yang menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka yang tidak membaca Alkitab. Kitalah yang menghadirkan Yesus di tengah-tengah mereka yang tidak mendengarkan khotbah, Bapak Ibu. Melalui apa kita menghadirkan Yesus dalam hidup mereka? Melalui kesaksian hidup kita, melalui ucapan kita, perkataan kita, melalui karakter kita, melalui segala tindakan kita, agar mereka menyaksikan Yesus secara nyata. Bapak Ibu, Yesus tidak kelihatan Bapak Ibu. Yesus tidak kelihatan. Tetapi orang bisa menyaksikan Yesus hari ini melalui hidup saudara dan hidup saya. Yesus tidak menampakkan dirinya, dan ketika kita berbicara Yesus, mana Yesus? Di mana Yesus? Seperti apa Yesus? Tetapi ketika kita memeragakan Yesus, mereka melihat Yesus secara nyata melalui hidup kita. Bapak Ibu, memeragakan hidup Yesus sama dengan menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia hari ini. Seharusnya menjadi panggilan hidup kita, menjadi kerinduan hidup kita. Supaya tidak hanya kita yang menikmati Tuhan Yesus, tetapi mereka juga
menikmati Tuhan Yesus. Bukan hanya kita yang mengalami Tuhan Yesus, mereka juga mengalami Tuhan Yesus. Supaya makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau memeragakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Mau menghadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Memang harusnya ini menjadi panggilan hidup kita bersama. Memeragakan hidup Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Harusnya ini menjadi panggilan hidup kita. Tentu hanya orang-orang yang memang memiliki hidupnya bukan dirinya lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamnya. Orang-orang demikianlah yang bisa menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Coba di C. Coba di Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Hanyalah oleh iman Yesus Tuhan, hidup Yesus ku peragakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya. Di bumi ini tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang kuingini. Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Amin. Hanyalah oleh iman Yesus Tuhan, hidup Yesus ku peragakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya. Di bumi ini tak ada lagi, hanya Engkau. Sekalipun, haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya. Di bumi ini tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang kuingini.
Hanya orang-orang yang bersedia membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, merekalah yang dapat memeragakan hidup Yesus. Selama kita masih hidup bagi diri kita sendiri, selama kita masih hidup bagi dosa, selama hidup kita tidak diperuntukkan untuk melayani Tuhan, bahkan sampai mati melayani Tuhan, kita tidak akan pernah memeragakan hidup Yesus. Ini syaratnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau memeragakan hidup Yesus, syaratnya yang pertama, mati atas dosa. Yang kedua, mati atas ego kita masing-masing. Dan yang ketiga, sampai mati melayani Tuhan. Orang-orang yang demikianlah yang dimungkinkan memperagakan hidup Yesus. Jadi akhirnya tidak punya keinginan, tidak punya agenda dalam hidup ini. Keinginannya cuma satu, sekalipun dagingku habis lenyap. Semua yang kita minta, kita doakan, kita harapkan kepada Tuhan, kita tidak memperolehnya. Tetapi kita tetap mati atas dosa, mati atas ego, hidup hanya untuk melayani. Sekalipun kita hancur-hancuran, habis-habisan, harta habis, tubuh kita pun makin kurus, makin kering. Tadi kita nyanyikan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun kita dengan melayani Tuhan kita habis-habisan. Mungkin sakit penyakit kita tidak disembuhkan, tetapi kita tetap berkomitmen melayani Tuhan. Orang yang demikianlah yang bisa memeragakan hidup Yesus. Dan ini Bapak Ibu harusnya memang menjadi kerinduan kita bersama. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu. Harusnya menjadi tujuan hidup kita, kerinduan kita, yaitu memeragakan hidup Yesus, supaya kita dapat menyatakan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Kita dapat menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu, menghadirkan Yesus bukan sekedar kita menyebut namanya saja. Yesus, Yesus. Saat kita kaget, coba, banyak orang Kristen kaget nyebutnya apa? Yesus. Itu ya, Yesus. Tidur ketindisan yang disebut apa? Yesus, Yesus, Yesus. Bukan sekedar menyebut nama Yesus, melainkan membuat Yesus nyata di dalam hidup kita. Melalui apa? Nyatakan kasihnya Yesus melalui hidup kita. Kita menyatakan cintanya Yesus, menyatakan kasihnya Yesus. Kita nyatakan pengampunan kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pengampunan. Nyatakan kerendahan hati kita di tengah-tengah orang, supaya mereka melihat kerendahan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayani dengan segenap hati kepada Bapa. Ayo kita peragakan hidup Yesus yang melayani segenap hati kepada Bapa. Kita juga melayani seperti Yesus melayani Bapa. Kita ini harus menjadi cermin Bapak Ibu. Saya yakin banget semua kita pasti sudah lihat cermin. Cermin, tahu cermin kan ya? Kaca. Ada yang belum lihat kaca tadi pagi? Ada yang belum ngaca tadi pagi? Gak yakin saya. Pasti sebagian besar, mungkin 100% sudah lihat kaca. Cermin. Nah, kita ini harusnya menjadi cermin Kristus, memantulkan gambar Kristus. Coba kita ngaca ya Bapak Ibu. Pantulan apa yang kita lihat dari kaca itu? Gambar diri kita. Nah, sekarang saya katakan seharusnya kita menjadi pantulan
Kristus. Kita harusnya memantulkan gambar Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kalau enggak, siapa yang mau kita pantulkan? Gambaran siapa yang mau kita pantulkan, Bapak Ibu? Gambaran siapa? Coba kita lihat ayatnya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10 dan 11. Coba lihat. Kita buka. Baca sama-sama ya. 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh. Lihat ini. Ayat 10 tadi. Bapak Ibu, ini panggilan kita. Sebagaimana Rasul Paulus menyatakan bahwa kita seharusnya memang membawa kematian Yesus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Kemanapun Rasul Paulus pergi, membawa kematian Kristus. Rasul Paulus berusaha memeragakan hidup Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika di bumi melayani Elohim Yahweh, melayani Bapa dengan penuh cinta. Yesus sudah tidak ada, tapi Yesus harus nyata. Siapa yang mau menyatakan hidup Yesus? Siapa yang dipanggil Tuhan, dia panggil Bapa, dikehendaki Bapa untuk memeragakan hidup Yesus, selain orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang pernah mengalami Yesus. Kalau nggak kita, siapa lagi? Amin. Kalau nggak kita, siapa? Ini yang ngantuk saya pasti kasih permen. Saya bawa permen. Jadi saya jalan. Mana yang ngantuk ya? Untuk memeragakan hidup Yesus. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi yang ngantuk? Saya bawa permen ini. Nggak apa-apa, biar ngunyah. Supaya tidak ngantuk ya adik-adik remaja. Ngantuk gak? Apalagi sejak remaja mengerti kebenaran ini ya. Lalu memeragakan hidup Yesus. Dan terbiasa sejak remaja pemuda memeragakan hidup Yesus. Wow, luar biasa. Banyak orang yang belum mengenal Yesus akan percaya kepada Yesus. Karena hidup Yesus diperagakan oleh kita. Kita ini memantulkan. Tapi syaratnya 3 tadi. Nah, hari ini saya mau menyampaikan 1 syarat, yaitu mati bagi dosa. Minggu depan saya akan menyampaikan mati bagi ego kita. Dan yang ketiga apa? Melayani sampai mati. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Kebenaran ini harusnya dapat kita pahami dan menyatu dalam diri kita. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu. Kalau kita mau memeragakan hidup Yesus. Sebab begini Bapak Ibu. Tadi kan dikatakan membawa kematian Kristus ya. Kita sadar bahwa Yesus mati bagi kita. Ingat selalu, Yesus sudah menebus dosa kita. Dan sekarang kita harus memeragakan hidup Yesus sebagai ucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah mati menebus dosa kita. Oleh sebab itu kita mesti mati. Mati terhadap dosa, mati terhadap ego, mati. Hidup hanya untuk melayani Tuhan sampai mati. Jadi hanya dengan melalui kematian itu, 3 hal tadi, maka Yesus bisa benar-benar hadir dalam hidup kita. Coba kita lihat ya, Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Ini ayatnya lumayan Bapak Ibu ya, tapi ini panjang, tapi saya akan menyampaikan hanya beberapa ayat ya. Kita baca sama-sama ayat 6. Roma 6 ayat 6, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan,
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita tahu, nah manusia lama kita ini harus disalibkan. Dalam arti harus mati. Disalibkan itu mati. Manusia lama kita harus mati. Supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Lalu kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-11, kita mesti mati Bapak Ibu, supaya kuasa dosa tidak lagi menguasai kita, mengatur hidup kita. Kita baca ayat 11, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ya, Paulus menegaskan Bapak Ibu bahwa orang percaya dari ayat ini, demikianlah hendaknya kamu memandang. Yesus sudah mati bagi kita, menebus kita. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Dan sekarang hendaklah kita memandang bahwa kamu telah mati bagi manusia lama, harusnya disalibkan. Dan sekarang sadarlah, kita mesti memandang bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Artinya di sini maksudnya apa? Artinya Paulus menegaskan bahwa orang percaya itu bukan sekedar berusaha tidak berbuat dosa, tetapi kita harus memiliki status. Status kita adalah mati terhadap dosa. Status saudara di WA apa? Status saudara di FB apa? Harusnya nanti setelah kita pulang dari ini ganti statusnya. Status kita apa? Sudah mati. Nanti teman-teman nanya, Pak, siapa yang mati? Aku yang mati. Mati terhadap dosa. Jadi seharusnya Bapak Ibu, kita ini bukan sekedar berusaha tidak hidup dalam dosa. Seharusnya status kita sudah mati terhadap dosa. Status kita Bapak Ibu, mati bagi dosa. Berarti dosa tidak punya lagi tempat di dalam hati kita. Dosa tidak punya tempat lagi dalam pikiran kita. Dosa tidak dapat mengendalikan kita. Nah, ini mati bagi dosa. Kalau dosa masih mengendalikan hati pikiran kita, berarti dosa masih berkuasa dalam hidup kita. Seharusnya kita sudah statusnya bukan sebagai orang sedang berusaha untuk tidak berdosa, tetapi orang yang sudah mati terhadap dosa. Coba katakan satu dengan lain. Statusku adalah mati terhadap dosa. Statusku adalah mati terhadap dosa. Oke. Amin. Puji Tuhan. Jadi nanti status di FB, status di WA diganti. Sudah mati. Orang pasti tanya-tanya, bro, sis, apanya yang mati? Siapa yang mati? Gua yang mati. Ada apa bro? Ada apa bro? Gitu kan? Curhat dong bro, curhat dong. Spill dong, spill. Langsung spill, kesempatan buat spill. Tadi gua dengar khotbah. Khotbahnya begini. Nah makanya dicatat. Supaya kita bisa menceritakan. Ketika orang tanya, spill dong, spill dong. Nah, kan status kita sudah mati. Ya kan? Sudah mati. Waduh, orang kan pikir, waduh lagi masalah nih, lagi ada masalah nih. Spill dong, spill. Nah spill tuh. Mati terhadap dosa bro. Harusnya status kita adalah sudah mati terhadap dosa. Di mana dosa tidak punya tempat di hati dan pikiran. Di mana dosa tidak bisa mengendalikan pikiran dan hati kita.
Selama dosa masih mengendalikan pikiran dan hati kita, berarti dosa belum mati dalam hidup kita. Harusnya dosa tidak lagi punya ruang di hati, tidak punya ruang di pikiran. Dan orang-orang yang demikianlah yang bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Benar Bapak Ibu. Kita masih berjuang memang. Kalau sekarang masih berjuang, aku juga masih berjuang. Tetapi perjuangan kita adalah berusaha agar benar-benar kita mati terhadap dosa. Amin. Coba bayangin ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya handphone. Punya handphone nih, handphone sudah pecah. Layarnya tuh sudah pecah. Sudah nggak berfungsi, udah nggak nyala. Kita coba nyalain. Kan ada cara menyalakan HP, kan ada tuh yang pencetannya, tombol dipencet biar lama nanti timbul gitu kan, ada muncul gambar. Kita mengaktifkan. Tahu nggak saudara? Handphone yang mati. Bagaimanapun cara saudara untuk menghidupkan HP yang sudah mati. Bisa nggak? Udah hancur tuh HP-nya. Bisa nggak? Paling kita kasih anak-anak buat mainannya. Dihidupkan, nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa nggak bisa? Handphonenya sudah mati. Berusaha kita hidupkan, kita nyalakan, ia tetap mati. Nah demikian juga Bapak Ibu. Seharusnya respon kita terhadap dosa Bapak Ibu. Respon kita terhadap dosa. Ketika dosa itu ketok-ketok kita. Berarti saya mau ngasih permen ini. Ketika dosa ketuk. Ketika dosa itu mau menghidupkan kita. Dosa mau menghidupkan kita. Ibarat handphone yang sudah mati. Mau dihidupkan gimana pun tetap gak merespon. Kalau dosa sudah mati dalam hidup kita. Mau kita hidupkan. Dosa mau menghidupkan kita bagaimanapun gak akan bisa hidup. Amin Bapak Ibu. Karena sudah mati handphonenya. Gak bisa dihidupkan. Kalau dosa sudah mati. Bagaimanapun caranya, dosa mau menghidupkan lagi, nggak bisa. Ibarat dosa mau ngetuk pintu hati kita supaya kita buka hati kita untuk dosa. Dia ketuk, nggak bisa. Kenapa? Udah mati terhadap dosa. Coba katakan satu dengan yang lain, mati terhadap dosa. Jadi bukan cuma menyesal. Kalau kita jatuh dalam dosa, oke, kita bisa menyesal. Tetapi sebetulnya bukan hanya menyesal. Bukan hanya menyesal. Kalau kita bikin dosa, nyesal nggak? Nyesal. Harusnya bukan cuma nyesal ketika kita bikin dosa. Terus harusnya akar dosa itu kita cabut. Pernah sakit gigi? Pernah? Pernah cabut gigi? Pernah ya? Cabut sendiri, bahaya. Kalau tidak sampai ke akarnya. Kalau kita cabut gigi tidak sampai ke akarnya, nanti gigi kita, gusi kita bisa infeksi. Giginya kecabut, akarnya masih kesimpan, nanti akarnya membusuk. Dosa juga begitu, Brian. Ya, kasih permen buat Brian. Dosa juga begitu. Kalau kita hanya menyesal, berbuat dosa kita menyesal, tapi kita tidak berusaha mencabut dosa sampai ke akar-akarnya, bahaya. Jadi mulai sekarang cabut dosa itu sampai ke akar-akarnya. Amin. Dosa itu harus benar-benar mati dalam diri kita. Baru kita bisa hidup bagi Yesus dan memeragakan hidup Yesus. Yang mau katakan amin. Ya, amin. Kita mesti mencabut sampai ke akar-akarnya. Akar dosa dalam diri kita apa? Nah kita yang tahu Bapak Ibu. Dan jangan beri kesempatan sekecil apapun kita berkompromi dengan dosa. Katakan tidak terhadap dosa. Tidak terhadap dosa.
Jangan kompromi. Sekecil apapun jangan kompromi dengan dosa. Sama-sama katakan, jangan kompromi. Nah, jadi kalau ada yang lain, ada wanita cantik, rambutnya panjang, suka nggak cewek rambut panjang? Naksir kamu, tapi bukan orang percaya, katakan tidak. Ya. Tapi Pak, nah kalau pakai tapi, nah ini. Ada yang suka saya tapi nggak cantik Pak. Tapi kan yang nggak cantik itu, nah yang nggak cantik itu kan seiman. Gimana? Sementara yang cantik nggak seiman, pilih yang mana? Ya, bawa dalam doa dulu ya. Ya, bawa ke Korea. Kalau nggak cantik bisa dirubah, tapi kalau yang cantik kan nggak bisa dirubah. Kalau sudah cantik mau dirubah gitu ya? Kalau nggak cantik bisa dirubah. Oke. Tapi kamu harus pilih Tuhan, ya lebih dari segalanya. Nggak kompromi Pak, nggak boleh kompromi dengan dosa, nggak boleh. Kiri kanan korupsi, nggak boleh kompromi. Sekecil apapun, udah sedikit aja, tidak boleh kompromi. Ya kan? Kalau kita sudah mati, kita ini dulu alkoholik misalnya. Lalu kita berkata, aku sudah mati dengan alkohol. Ada orang yang memberikan kita alkohol. Alkohol itu enak. No adalah no. Alkohol. Apa? Kamu jahat tapi enak. Tapi itu dulu. Alkohol itu jahat tapi enak dulu, tapi sekarang aku sudah mati terhadap alkohol. Nah, ketika orang memberikan kita alkohol, kalau kita sudah mati terhadap alkohol, alkohol sudah nggak enak. Tapi kalau alkohol itu masih enak, berarti kita belum mati. Rokok itu enak. Bagi orang pecinta rokok itu enak, tapi bagi kita yang tidak pecinta rokok, baunya nggak enak. Jangankan mencium asapnya, dekat dengan orang perokok aja, bau badannya tuh nempel kan, bau rokok nggak enak baunya. Apalagi pas dia ngomong, asem mulutnya, ya kan? Nah orang yang memang sudah mati bagi rokok, rokok tuh udah nggak enak, setuju? Tapi sudah mati. Yes, berikan dulu tepuk tangan. Akhirnya kita nih ya yang dulu perokok, begitu kita sudah nggak merokok, udah mati terhadap alkohol, mati terhadap rokok, udah nggak enak lagi. Udah nggak enak. Dulu kita perokok, begitu kita sudah mati terhadap rokok dan alkohol, udah nggak enak lagi. Alkohol udah nggak enak lagi, rokok kecium baunya udah nggak nyaman gitu, ya kan? Tapi kalau kita masih merasa enak, berarti kita belum mati. Yang suka nonton video porno, sampai akhirnya udah enak, udah nggak mau nonton lagi, tidak mau nonton lagi, dan tidak kompromi lagi dengan tontonan seperti itu. Saudara berarti memang sudah mati, akarnya sudah dicabut. Jika masih menginginkan, jika masih mengatakan, duh itu enak, berarti kita belum mati. Ya kan? Kalau kita belum mati, kita tidak bisa memeragakan hidup Yesus. Kita perlu uang, kita harus cari uang, tapi nggak boleh korupsi. Setuju Bapak Ibu? Bukan berarti ketika kita sekarang nih, kita udah percaya Yesus, melayani Tuhan, wah kita udah nggak perlu uang. Siapa bilang? Kita perlu uang. Kita juga harus kerja, mencari nafkah, menikmati berkat-berkat Tuhan tanpa harus mencintai uang. Setuju Bapak Ibu? Kita harus kerja keras untuk mendapatkan uang dan bersahabat dengan uang yang gak jujur itu. Kita manfaatkan uang itu untuk apa? Melayani Tuhan. Kerja keras supaya kita bisa, paling tidak kalau terus terang ya, datang ke sini kita memberikan persembahan. Dari mana duitnya? Kerja keras, ya kan? Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan juga.
Kita semua butuh uang, kita harus kerja supaya dapat uang tanpa harus diperbudak oleh uang dan cinta menjadi cinta uang. Sebab Alkitab berkata, akar dari segala kejahatan adalah bukan uang, tapi cinta uang. Nah, karena cinta uang, orang itu berusaha cari uang untuk memenuhi kebutuhan dirinya gitu loh. Akhirnya dengan segala cara. Nah, itu yang tidak boleh. Coba lihat Filipi 4 ayat 12. Rasul Paulus juga perlu uang. Makanya Rasul Paulus pernah berjualan tenda. Dan Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Yuk kita baca 2-3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kelaparan kekurangan, dia juga mengalami. Tuhan Yesus juga mengalami. Apa itu kekurangan, apa itu kelebihan? Ya, kita butuh orang, tapi kita mesti mati terhadap cinta akan uang. Yang setuju katakan amin. Mesti mati. Mungkin ada juga nih, biasanya nih anak-anak muda nih, banyak yang diperbudak oleh sosial media. Kita juga harus mati terhadap sosial media. Itu hanya alat, manfaatkan. Tetapi kita jangan menjadi orang yang perlu mencari validasi. Kita tuh terganggu kalau orang itu nggak nge-like kita, nggak kasih komen, gitu kan? Kita dandan, lalu kita lewat dandan itu kita kirim. Atau kadang-kadang orang ya saya suka lihat sih ya, orang joget-joget di depan HP gitu ya. Bener gak sih itu ngapain ya? Velocity. Itu kalau nggak ada nonton terganggu nggak? Hah? Yang suka velocity. Kalau nggak ada yang nonton terganggu nggak? Nggak ada yang nge-like gitu, nggak ada yang komen. Pasti ada yang nonton ya, pasti ada ya. Yang like ada juga. Oh ada ya. Tapi kalau nggak ada terganggu nggak? Suka post sendiri, buat diri sendiri. Oh, butuh validasi nggak? Nah harusnya kita nggak terganggu mau orang nge-like, mau nggak komen, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Jangan terganggu. Nah orang-orang terganggu itu kan orang yang butuh validasi, ya kan? Butuh validasi. Makanya orang-orang yang butuh validasi itu haus akan pujian, haus akan pengagungan orang. Nah kita nggak perlu mengejar pengakuan orang. Yang penting kita mengejar perkenanan Tuhan. Ya, nggak perlu. Kita sudah mati terhadap pencarian validasi dari manusia. Jadi orang mau bilang khotbahnya, kalau saya nih pendeta khotbahnya bagus atau nggak bagus, nggak apa-apa. Tapi saya berusaha menyampaikan sesuatu yang memang berasal dari Tuhan. Mau saudara nanti, ini kan ada ini nggak streaming tapi ada YouTube-nya. Mau saudara nonton lagi nggak apa-apa, nggak nonton juga nggak apa-apa. Mau saudara nge-like nggak apa-apa, mau saudara komen juga nggak apa-apa. Atau saudara komen, nggak ada yang mau denger khotbah lu, nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Khotbahnya nggak enak, nggak apa-apa saudara. Saya juga nggak perlu terganggu, nggak apa-apa. Kenapa mesti terganggu? Yang penting aku bisa mendidik jemaat dalam kebenaran untuk membawa mereka semakin mencintai Tuhan Yesus yang sudah mati bagi diri kita. Haleluya. Yuk kita cari perkenanan Tuhan, bukan cari perkenanan manusia lagi. Nggak penting. Yang penting di hadapan Tuhan kita berkenan. Nah, jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kita semua mau menghadirkan Yesus, kita harus berani memutuskan hubungan dengan dosa. Amin Bapak Ibu. Berani memutuskan hubungan dengan dosa. Nah coba sekarang ya, nih tenang Bapak Ibu ya. Coba nih perhatikan ke sini. Coba
Bapak Ibu buat daftar dosa pribadi yang paling sering menggoda. Coba sambil mikir-mikir nanti buat daftar ya. Buat siapa? Diri sendiri Bapak Ibu. Nggak usah dikumpulkan ke saya. Ya, adik-adik remaja coba pikirkan. Buat daftar dosa pribadi yang paling sering menggoda. Brian apa? Ngisengin adik? Enggak ya, Brian apa? Brian apa? Lalu Kezia apa? Kenneth apa? Ya. Coba buat daftar dosa pribadi yang paling sering menggoda. Terus setelah itu apa? Doakan. Amin. Doakan. Dan serahkan di bawah salib Kristus. Lalu kita kuburkan. Mau Bapak Ibu? Lalu kita berjanji setelah kita kuburkan, aku tidak akan memberi celah. Karena celah sekecil apapun akan menjadi pintu besar di mana dosa masuk kembali. Orang sebelum ngeganja itu biasanya pintu masuknya apa? Rokok. Iya. Kalau orang tidak pernah merokok, kemungkinan kecil dia ngisep ganja. Betul. Kemungkinan kecil. Pintu gerbangnya. Oleh sebab itu jangan memberi celah kecil Bapak Ibu. Kita nih yang pernah selingkuh misalnya. Oke. Sekarang celah kecilnya apa? Celah kecilnya apa? Kita pernah selingkuh nih. Celah kecilnya apa? Satu. Berarti kita harus mulai sekarang putus hubungan dengan cem-ceman. Apa itu cem-ceman? Kita putus hubungan dengan cabe-cabean. Kita putus hubungan dengan ani-ani. Pokoknya gak ada lagi lawan jenis yang dekat dengan kita. Udah gak ada lagi. Selain istri kita, anak kita, keluarga kita. Beneran. Tidak ada chat mesra lagi. Kalau dulu suka godain cewek-cewek, sekarang stop. Siapa yang suka godain cewek-cewek angkat tangan. Ini yang cowok-cowok pasti. Stop. Jangan lakukan itu lagi. Handphone kita untuk mempermuliakan Tuhan. Kirim ini. Kalau mau kirim khotbah. Khotbah saya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ya kalian, ya kan? Ya kalau khotbah saya dikirim ya puji Tuhan. Nambah-nambahin yang like ya kan. Ya nggak nge-like juga nggak apa sih Bapak Ibu nggak ada masalah ya. Didengar kembali boleh, nggak didengar boleh. Kalaupun kita kirim khotbah, mau khotbah siapapun Bapak Ibu, tujuannya gini. Ketika kita misalnya melihat atau mendengar teman kita sedang dalam kesusahan, kebetulan kita mendengar khotbah, kirim, bro, sis, dengar khotbah ini barangkali memberkati lu. Gue diberkati loh dengan khotbah ini, gitu ya. Supaya apa? Kita nggak khotbahin dia biar YouTube yang khotbahin dia, barangkali dia bisa diselamatkan, gitu kan? Dia bisa dihiburkan, gitu. Saya memang kalau kirim khotbah sendiri, aduh risih perasaan saya mau kirim khotbah gitu. Tapi kadang-kadang saya kirim juga sih di grup gitu, grup si lain Huta Barat. Ya, yang denger nggak ada juga sih kayaknya, nggak ada respon. Ya nggak apa-apa juga sih ya Pak Sigit. Yang penting kita perasaan kita ini khotbah pasti memberkati aku yang khotbah, supaya orang lain juga diberkati aku kirim. Ini bukan mencari validasi, udah mati buat validasi. Orang mau muji mau enggak ya saya maju terus. Iya, biasa itu namanya netizen. Ada yang suka ada yang enggak, ya kan? Dan kata Ibu Heni, netizen kenapa Bu Heni? Lebih kejam dari apa Bu Heni? Netizen banyak kejam-kejam loh Bapak Ibu, ya nggak apa-apa. Yang penting bukan kita jadi netizen yang kejam. Ya, jangan beri celah sekecil apapun. Sebab celah itu akan menjadi pintu besar bagi dosa masuk kembali. Jangan. Kalau sudah dikubur, tadi kan kita buat daftar, kita doakan, lalu kita kubur. Dan kalau sudah dikubur, jangan buka celah lagi. Yang setuju katakan amin.
Lalu apa yang kita lakukan? Setelah dikubur jangan beli celah. Hidupkan kebiasaan rohani. Apa itu? Doa. Baca Alkitab. Lalu ikutlah dalam komunitas. Bersekutu. Supaya kita mendapat kekuatan saat menghadapi godaan. Jadi ke depan ini saya akan membuat Bapak Ibu yang namanya home. Jadi home itu tujuannya Bapak Ibu ya, untuk membantu kita bertumbuh. Kita punya komunitas yang menolong kita untuk saling bertumbuh. Bukan untuk cari pinjaman uang, bukan. Tapi untuk kita saling bertumbuh, saling menguatkan. Lalu yang penting, dengan home ini tujuan saya adalah untuk mengalahkan setan Bapak Ibu. Emang bisa Pak mengalahkan setan? Bukan orang-orangnya setan semua. Bapak Ibu, kalau kita semua yang di home ini bertumbuh, jadi ada home di sana di Harapan Indah, ada home di PUP, ada home lagi di Harapan Baru, Harapan Jaya. Waduh, itu anak terang semua Bapak Ibu. Di sana anak terang, di sana anak terang. Begitu setan lihat, wih ini terang semua nih gitu ya. Kita menerangi semua sudut-sudut yang gelap supaya Tuhan dinyatakan. Jadi lewat home itu kita mau menghadirkan Yesus. Kalau Yesus hadir di sana, setan pasti lari. Setuju Bapak Ibu? Jadi dengan home itu tujuan saya, kita mau menjadi terang di sana, menjadi terang di sana, ya. Dan Tuhan dipermuliakan, itu tujuan saya. Tuhan dipermuliakan, iblis dikalahkan. Jadi kita mesti mati. Sekali lagi kita mesti mati. Sama-sama katakan, aku mesti mati. Orang mati itu nggak bisa lagi digoda. Pernah godain orang mati? Orang udah mati digodain bisa ketawa? Dibilang mampus lo. Bisa tersinggung? Rasain lo. Bisa tersinggung? Bangun lo. Tidur aja lo, bisa marah? Nggak bisa. Kalau kita sudah mati terhadap dosa, dosa nggak bisa ganggu kita. Dosa nggak bisa godain kita. Kenapa? Udah mati. Kitanya udah mati. Jadi dosa masih benar-benar mati di sini. Yang setuju katakan amin. Mati atas dosa berarti kita tidak lagi memberi ruang bagi dosa untuk mengendalikan kita. Dan memang dosa tidak lagi bisa mengendalikan kita Bapak Ibu, nggak bisa. Sekarang saya mau tanya, dosa apa yang masih sering mengetuk pintu hidup saudara? Masih ada nggak? Nah itu nanti buat daftar ya. Minggu depan dikumpulin? Boleh? Enggak usah. Bikin daftar sendiri, kumpulin untuk diri sendiri di hadapan Tuhan. Terus pertanyakan nih, kebiasaan apa yang masih kita pelihara diam-diam? Orang nggak tahu, Tuhan juga nggak tahu. Percaya Tuhan nggak tahu? Tahu, nggak ada yang Tuhan nggak tahu. Itu bisa melukai hati Tuhan. Ya, mestinya kita sudah mati. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi aku sudah mati. Aku sudah mati. Supaya kita bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin.